Yang duduk semua sini, maju. Maju. Kalau mau santai jangan di sini. Maju. Maju depan semua. Tidak di belakang, maju. Lu pada mau berjuang atau mau main-main, ah? Mau berjuang atau main-main? Berjuang atau main-main? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, saya tidak bisa basa-basi. Tadi saya duduk di bawah. Ketika saya duduk di bawah, saya tidak mengorasi. Saya mendengar bahwasanya dari pihak Kemenko Polhukam tidak mau datang di sini untuk menjelaskan, padahal dari delegasi sudah masuk. Itu tadinya saya udah mau pegang mic, saya udah mau bilang Pak Polisi, weh kalian siapkan water cannon, siapkan gas air mata, kami siap masuk ke dalam. Tadinya apa? Tadinya betul. Andaikan tadi saya instruksikan begitu, siap masuk ke dalam. Siap masuk ke dalam. Ada gas air mata, siap. Ditembak peluru tajam, siap. Siap mati, siap hancur, siap binasa. Allahu Akbar. Tadinya. Tapi alhamdulillah bapak-bapak polisi kita yang baik, beliau-beliau datang di sini untuk menyapa umat yang hadir, betul. Jadi kita memberikan namanya kita orang perang nggak ngerti bahasa intelektual. Saya memberikan apresiasi kepada Bapak Mugi, ya, pada Bapak Mugi, saudara-saudara, adik-adik saya di sana, abdi-abdi negara dari Polri yang telah menjaga situasi hingga aman, tenang, tentram, damai. Kita datang ke sini sebagai rakyat, betul. Sebagai masyarakat, betul. Saya tanya bapak-bapak polisi itu dan orang-orang Kemenpolhukam itu, gaji mereka dari siapa? Baju dinas mereka dari siapa? Mobil dinas mereka dari siapa? Gedung mereka dari siapa? Dari rakyat, air mata rakyat, keringat rakyat, darah rakyat. Maka kalian jangan semena-mena kepada rakyat, karena di atas kalian ada kami, bangsa dan rakyat Indonesia. Jangan, betul. Tadinya saya mau orasi, saya mau bilang, saya mau memberikan saya mau ngasih apresiasi buat Mahfud MD, buat Ridwan Kamil, karena telah membentuk tim investigasi cepat, termasuk cepat lah itu, membentuk tim investigasi ke Al-Zaitun dengan 3 poin yang saya tahu. Saya kan orangnya ngajar, ngarang kitab, jadi nggak pernah lihat bicara. Saya dikasih tahu 3 poin. Apa poin pertama? Apa? Poin pertama, diberikan sanksi pidana. Betul Pak Polisi? Kabar infonya begitu ya? Dikasih sanksi pidana. Betul? Yang kedua, sanksi administrasi. Apa? Sama saja. Pokoknya sanksi administratif. Iya kan? Ya. Nah, sanksi administratif ini, ya, itu mereka bayar denda begitu kan? Tapi nggak dibubarkan. Nah, sedangkan harapan kita sebagai umat, betul. Saya lihat kalau nggak salah ini juga demi hak konstitusional para santri-santri yang sedang belajar di Al-Zaitun. Saya sampaikan kepada Mahfud MD, saya sampaikan kepada Ridwan Kamil, jikalau santri-santri yang ada di Al-Zaitun kalian berikan hak, cabut, kalian berikan sanksi administratif, sedangkan mereka masih tetap dalam situ,
pondoknya tidak kalian bubarkan. Jikalau kalian khawatir atau takut membubarkan pondok, maka hak-hak konstitusional para santri tidak diberikan. Jangan khawatir, saya akan ajak semua pondok pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah Jawa Barat, Banten untuk menerima semua santri-santri Zaitun. Takbir. Gak usah jauh-jauh, pondok pesantren saya siap menampung santri Zaitun. Tajul Alawiyin gratis, nggak pakai bayar lagi. Betul, betul. Nah, yang ketiga, demi keamanan dan kondisivitas. Nah, ini kalau mau aman, betul. Kalau mau kondisivitas di Jawa Barat aman, maka kami umat Islam, masyarakat, ini bukan FPI doang, Pak. Dia ada ormas-ormas Islam, pengurus-pengurus masjid, musola, pesantren, surau, para ustadz, anak-anak STM, semua ini. Ini bukan aksi FPI saja, ini rakyat, masyarakat, umat Islam yang minta keadilan, betul. Nah, kita minta satu lagi ke Pak Mahfud MD. Apa itu? Bubarkan Az-Zaitun secara permanen. Penjarakan si Panji Gumilang, betul? Hei Panji, jangan kau merasa hebat, jangan kau merasa besar. Siapapun di backingmu, siapapun di belakangmu, jangankan kau, iblis saja saya makan, apalagi cuma kamu, Panji. Pakai ngomong, MUI tidak punya akhlak, goblok. Pakai ngomong, kenapa kok MUI mengharamkan santrinya masuk ponpes? MUI itu mengeluarkan fatwa nggak sembarangan, betul? Ya bagaimana nggak sesat? Bagaimana nggak haram? Satu, ikhtilat, bercampur laki perempuan. Dua, istahallu zina bi kafarah, menghalalkan zina cukup dengan bayar nggak tahu berapa juta. Tiga, takun khatiban jum'atan an-nisa al-mar'ah, perempuan jadi khatib Jumat. Ini sesat, ini menyimpang, dan masih banyak lagi penyimpangan-penyimpangan. Indonesia telah merdeka dari Jepang, Indonesia telah merdeka dari Belanda, Indonesia telah merdeka dari Portugis, Indonesia telah merdeka dari penjajah asing. Tapi Indonesia belum merdeka dari kesesatan, belum merdeka dari kebongkaran. Maka kami sebagai putra-putri bangsa ingin menyelamatkan saudara-saudara kami, santri-santri anak-anak bangsa yang sedang mondok di Ponpes Az-Zaitun, yang sedang disesatkan oleh si bangsat Panji Gumilang. Oleh karenanya, jikalau Pak Mahfud MD, Ridwan Kamil mau yang ketiga tadi, kondisivitas, apa kondusif, aman. Saya tanya, maunya Pak Polisi aman nggak? Aman, kondusif. Satu syarat, bubarkan Az-Zaitun. Mahfud MD, Ridwan Kamil. Tapi saya juga memberi apresiasi. Saya tidak pernah ngomong apresiasi. Mohon maaf Pak, karena saya nggak pernah muji-muji pejabat. Saya ingin memberikan apresiasi kepada Bareskrim Polri yang ketika menerima yang pertama tadi langsung ditindaklanjuti. Saya Bahar bin Smith dan kami masyarakat memberikan apresiasi. Betul. Kita apresiasi nggak Mahfud MD? Apresiasi nggak? Gubernur Ridwan Kamil apresiasi nggak? Bareskrim Polri yang ingin menindaklanjuti kasus pidana apresiasi nggak? Dukung nggak? Tapi ingat Pak Polisi, Bapak ya, Polhukam, ingat satu syarat tadi. Saya Bahar bin Smith bersumpah. Saya kalau udah sumpah, jangankan sumpah, nggak sumpah aja saya lakuin, apalagi sumpah. Ini bukan ancaman, bukan, karena saya tidak pernah mengancam. Ini bukan tantangan, bukan, karena saya tidak pernah menantang. Tapi ini bakal saya lakukan. Bukan ancaman, bukan tantangan. Jikalau pemerintah tidak membubarkan Az-Zaitun
Demi Allah, saya Bahar bin Smith akan saya ajak umat Islam Jawa Barat, Banten, DKI datang ke Al-Zaitun. Kita datang, kita ratakan Al-Zaitun dengan tangan. Siap datang, siap hancurkan Al-Zaitun, siap ratakan Al-Zaitun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Indonesia merdeka, merdeka, NKRI harga mati, Pancasila harga mati. Hidup Indonesia, hidup keadilan, hidup Islam. Allahu Akbar. Itu Pak Polisi. Capek. Saya tanya, jawab ya. Andaikan sekarang nih, saya suruh tembusin itu, ditembusin. Pak, lihat Pak. Maju nggak? Maju. Maju atau mundur? Walaupun ada meter cannon. Walaupun ada meter cannon. Walaupun ada peluru karet. Tuh Pak, siap mati Pak. Tapi kita tidak begitu, betul? Kita datang ke sini baik-baik. Tujuannya baik. Tujuannya bagus. Musuh kita bukan polisi. Polisi adalah para abdi negara. Maka saya berterima kasih banyak. Oh, kepada Bapak, seluruh adik-adik saya itu di depan masih muda-muda seperti ini. Adik-adik saya. Iya betul, tapi saya tanya. Kalau satu yang membocorkan perahu, semua tenggelam. Jangan begitu. Jangan hanya gara-gara ada oknum-oknum polisi yang tidak benar, terus kalian mau anggap semua polisi begitu. Salah itu, orang bodoh itu. Saya tanya, jawab. Kalau kalian punya buah, satu keranjang, ada satu yang busuk, yang kalian buang yang mana? Busuk. Sisanya dibuang nggak? Ya. Nah, kalau ada oknum polisi yang berbuat jahat, berbuat buruk, jangan anggap seluruh polisi seperti itu, betul? Masih banyak polisi-polisi yang baik. Saya banyak teman-teman saya dari Polri, dari TNI, dan mereka baik-baik, alhamdulillah. Dan nggak tahu baiknya depan saya, nggak tahu di belakang. Yang penting saya berprasangka baik, betul? Jadi jangan hanya gara-gara Sambo, terus semua polisi mau dianggap seperti Sambo. Nggak boleh, betul? Kalau yang bejat Sambo, ya Sambo aja yang bejat, yang biadab, yang bangsat. Jangan samakan semua polisi seperti Sambo, betul? Sekali lagi Pak Mugi, saya memberikan apresiasi kepada Bapak. Dan saya memberikan apresiasi kepada Bareskrim untuk menindaklanjuti kasus ini. Tangkap Panji Gumilang, tidak ada tawar-menawar. Tangkap Panji Gumilang dan bubarkan Al-Zaitun. Makanya andaikan pemerintah tidak bertindak setelah adanya kesepakatan kita ini, pemerintah nggak bertindak, siap datang ke Indramayu, siap ratakan Al-Zaitun, siap seret paksa Panji Gumilang, siap hancur, siap binasa, siap selamatkan anak-anak bangsa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Indonesia merdeka. Allahu Akbar. Kira-kira Pak Polisi masih meragukan nasionalisme saya? Tidak. Nanti andaikan ada yang tidak terima dengan orasi saya ini, Pak, langsung tangkap di jalan aja Pak. Itu mobil saya tuh Pak. Jadi nggak usah nunggu surat panggilan. Kalau nggak terima tangkap aja langsung, nggak apa-apa. Saya ikhlas, saya ridho. Karena udah berkali-kali saya di penjara demi bangsa, demi rakyat, demi Indonesia. Saya bukan koruptor, saya bukan penjahat, saya bukan biadab, tapi saya di penjara demi membela bangsa. Kami ingin Indonesia berdiri sendiri tanpa ada pihak-pihak asing yang ingin mencuri kekayaan alam Indonesia. Siap hancur di Indonesia, siap binasa di Indonesia, siap mati di merah putih, angkat bendera merah putihnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Pak. Kalau saya suruh maju, ya mereka maju. Jadi yang terakhir sebelum saya tutup, mohon maaf saya pegang. Kalau andaikan pemerintah nggak bubarin, kita ngomong pahit. Oh lihat, kita ngomong pahit ya. Kalau pemerintah nggak mau bubarin, kan kita datang nggak Zaitun, kita ratain. Nah itu paling kita kena pasal 170. 170. Kalau barang-barang sama luka-luka biasa, ayat 1. 170 ayat 1, betul? Pak Mugi betul? Kalau luka-luka berat, 170 ayat 2. Betul? Kalau ada yang mati, 170 ayat 3. Ditambah junto 351. Ayat 3 juga. Ditambah lagi pasal 338. Nah saya tanya, siap nggak terima semua itu? Siap masuk penjara? Tenang, andaikan nanti masuk penjara, hukuman saya lebih berat kok dari kalian. Kenapa? Karena saya yang akan dianggap provokatornya, kan begitu Pak ya? Iya, gak usah munafik-munafikan. 11 kali masuk penjara. Hidup rakyat! Hidup! Hidup rakyat! Hidup! Hidup rakyat! Hidup! Terakhir, apapun agama kita, kalau hanya berbeda masalah furu'iyah, bersatulah dalam keislaman. Apapun suku, ras, agama, mau apapun warna kulitnya, mau hitam, mau putih, mau coklat, mau kuning, apapun rasnya, apapun sukunya, apapun agamanya, mau Buddha, mau Hindu, mau Katolik, walaupun kita tidak seagama, tapi kita disatukan dengan satu kesatuan. Apa itu? Kita satu bangsa, satu negara, satu kesatuan, satu merah putih, satu Pancasila, satu NKRI, yaitu kita disatukan dengan bangsa, negara, kesatuan Republik Indonesia. Saya tanyakan semua yang ada di sini, siap bersatu? Siap. Siap bersatu? Siap. Siap bersatu? Siap. Allahu Akbar. Kurang keras. Kurang keras. Keras lagi. Lagi. Nggak usah saya ngomong, semoga sampai. Ini pasti sampai ke Mahfud MD dan ke XS-nya. Dan semoga beliau-beliau Allah beri kekuatan ketabahan. Amin. Pak Mahfud MD dan semuanya tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun untuk membubarkan Al-Zaitun yang telah jelas-jelas sesat dan menyesatkan. Amin. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau masalah santri-santrinya, saya siap. Seluruh pondok pesantren Aswaja ya, Aswaja pondok pesantren yang kobong-kobong, sunniyah, salafiyah, pondok-pondok salaf, Aswaja Jawa Barat, Banten yang paling banyak, siap menampung seluruh santri-santri, baik yang belum terkena virus sesat atau yang belum terkena virus sesat atau yang sudah terkena virus sesat. Kenapa? Karena kita ingin menyelamatkan saudara-saudara kita, putra-putri bangsa. Betul? Jadi alasan kita kuat gak? Kuat gak? Selain kesesatan, kita ingin menyelamatkan putra-putri bangsa. Begitu Pak. Jadi Bapak punya tugas, saya juga punya tugas Pak. Ya, tapi tugas saya lebih tinggi dari Bapak. Oh bisa? Ya, ada dalilnya. Apa dalilnya? Dalilnya al-muluk hukamun 'alan nas. Raja, penguasa, aparat, mereka bisa mengatur rakyat, mereka bisa menghukum rakyat. Terus siapa yang bisa mengatur pejabat, aparat, pemerintah, raja? Al-ulama hukamun 'alal muluk. Para ulama yang bisa mengatur, yang bisa menghakimi para penguasa, para pejabat, dan para aparat. Itu Pak. Tapi Bapak ini Masya Allah, saya apresiasi. Jangan salah. Jadi salah-salah. Ya. Ini udah malam. Nggak ada lanjut-lanjut. Saya ada pengajian malam ini, ngajar kiai saya. Pak, saya tiap malam Selasa ngajar kiai di Selatan. Saya lagi sakit Pak, kaki saya. Ini kaki saya sobek. Jempol ini, jempol saya hampir putus ini. Dijahit. Tapi tetap saya datang kemari.
Kenapa? Ini masalah agama. Ini masalah akidah anak-anak bangsa yang perlu diselamatkan. Jangankan cuma receh-receh begini. Nyawa saya, jiwa saya, darah saya, murah harganya tumpah untuk bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Siap pulang dengan damai, siap pulang dengan aman, siap pulang dengan tentram. Kalau ada pulang yang bikin rusuh, Pak, nggak usah Bapak yang gebukin, saya yang gebukin mereka. Itu namanya tawassut. Tawassut itu di tengah, Pak. Jadi kalau ada golongan dari kita yang salah, kita bilang salah. Tidak membenarkan yang salah, walaupun yang salah itu kawan atau orang yang salah. Dan tidak akan membenarkan yang salah, walaupun yang salah itu adalah musuh atau yang tidak sejalan dengan kita. Ada benarnya, kita bilang benar. Itu namanya tawassut. Kalau ulama sekarang jarang yang begitu, Pak. Ulama sekarang yang benar dibilang salah, yang salah dibilang benar. Itu namanya kera-kera bersorban. Semoga Bapak polisi dijauhkan dari kera-kera bersorban. Amin. Polisi seperti beliau ini polisi baik. Amin. Kalau kursi-kursi kekuasaan tidak diduduki oleh orang-orang baik seperti beliau, maka akan diduduki oleh orang-orang yang jahat. Maka saya pribadi mendoakan mudah-mudahan beliau naik pangkat. Amin. Jabatan. Agar Bapak mengisi kursi-kursi kekuasaan. Karena saya lihat kalau Bapak nggak cinta rakyat, kalau Bapak nggak mau kondusif, nggak mungkin Bapak duduk hebat berdiri pada tiap pangkat. Apalagi depan saya. Biasanya polisi depan saya itu kayak gimana gitu. Siap pulang tertib, siap pulang aman, siap pulang damai, siap ikut instruksi guru kita Habib Muhammad Al-Abbas. Allahu Akbar. Tangannya Allah Akbar. Ini saja sedikit, bukan orasi, curhat. Saya kan lagi di bawah tadi Pak, lagi enak, lagi nyeruduk. Saya kan jarang ke Jakarta. Tiba-tiba dengar delegasi nggak mau keluar. Oh, naik darah saya Pak. Ya, pulang aman, siap? Damai, tentram. Jangan ganggu itu apa namanya itu? Kendaraan-kendaraan yang lain ya. Ya, siap tunggu komando berikutnya. Berikutnya kayaknya nggak pakai komando deh. Saya Pak Harun bin Smith ini ngomong saya Pak, bukan ini, bukan Habib Muhammad. Saya tidak butuh 1 juta pemuda yang tidak punya nyali berjuang untuk agama. Saya nggak butuh. Saya butuh 1 saja pemuda, tapi dia punya semangat yang kuat, tekad yang bulat, menggebu-gebu membela bangsa Indonesia, Islam dan negara kesatuan Republik Indonesia. Takbir! Mau jadi yang 1 tadi atau mau jadi yang 1 juta tadi? Siap? Siap! Siap! Coba takbir yang keras. Yang keras lagi. Yang keras lagi. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Habib Muhammad ini paling emang suka nyiksa saya. Ditaruh di akhir-akhir. Katanya kalau Habib nanti duluan umatnya bubar. Bisa aja alasan. Pinter ngerayu alam saja. Saya kembalikan kepada beliau. Ayo, mari.